Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Nah, jadi di sini sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari menjadi berkah untuk kita ya. Mari ya berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, di sini siapa yang tidak hadir? Oh, Nihil ya. Oke, Nihil. Jadi di sini semuanya hadir. Sudah siap belajar? Siap, oke. Kalau begitu, kita mulai pembelajarannya ya. Ini Ibu ada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik. Jadi di sini ada 3 pembelajaran. Yang pertama itu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, kita akan belajar mengenai cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya itu adalah suatu faktor yang penting bagi lingkungan manusia sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Nah, bagi tumbuhan, khususnya bagi kita sebagai manusia juga memperoleh cahaya. Salah satu contoh cahaya yang paling kita butuhkan yaitu cahaya matahari ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu peran cahaya itu bagi kita, terutama bagi tumbuhan? Ya. Cahaya itu berperan pada tumbuhan. Yang pertama ada satu fotoperiodisme atau respon dari suatu organisme terhadap lamanya penyinaran suatu organisme ke sinar matahari. Yang kedua itu fotogenetik, yaitu pertumbuhan yang dipengaruhi oleh banyaknya energi yang diserap oleh sinar matahari ke tanaman. Nah, jadi mengerti ya, cahaya itu adalah faktor penting bagi manusia sebagai salah satu penunjang kebutuhan manusia. Karena jika tidak ada cahaya, maka kegiatan manusia akan tertunda seperti mengeringkan baju, terus menjemur pakaian ya, terus Nah, sedangkan untuk tumbuhan, cahaya itu berperan penting sebagai bentuk membantu fotosintesis tumbuhan, ya. Jadi cahaya itu sangat penting sekali bagi tumbuhan dan juga manusia maupun hewan. Nah, di sini Ibu ada contoh seperti ini. Tanaman ini membutuhkan cahaya untuk hidup. Kenapa? Karena jika tanpa adanya cahaya matahari, tanaman ini akan layu. Jadi tanaman ini bukan hanya butuh dipupuk, butuh disiram, tidak, dia juga butuh matahari sebagai salah satu bentuk fotosintesisnya. Ya. Dan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, yang mana pasti di sini mempunyai sahabat kan? Iya dong pasti. Nah di sini menurut kalian apa sih sahabat itu? Nah, sahabat adalah hal yang paling indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita jika tidak punya sahabat, maka kita akan merasa sendiri. Tidak ada teman bermain, tidak ada teman curhat, seperti itu ya. Yang kedua, perbedaan teman dan sahabat itu beda ya nak. Kalau teman itu dia seperti ini. Ketika dia bertemu di sekolah, oh itu teman saya, seperti itu. Tapi sahabat dia akan selalu ada, baik dari rumah, sekolah, maupun dimanapun mereka berada, seperti itu. Yang selanjutnya itu cara menjaga persahabatan. Jadi yang pertama harus saling mengerti, saling memahami, dan tolong menolong serta tidak egois agar persahabatannya awet sampai tua. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai makhluk sosial. Masih ada hubungannya dengan ini ya. Mengapa manusia butuh sahabat? Karena manusia itu makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia hidup butuh orang lain, seperti itu. Karena kita dari lahir sampai meninggal, kita butuh orang lain ya, seperti itu. Nah, makhluk sosial itu sendiri menurut Aristoteles ialah menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau manusia makhluk sosial.
Nah, maka dari itu kita wajib memperhatikan orang lain agar kita sendiri diperhatikan oleh orang lain ya. Kita membutuhkan orang lain, maka kita harus bisa menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik ya. Nah, selanjutnya ini ada alasannya nak, mengapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Yang pertama itu karena manusia tunduk dan patuh pada aturan dan norma yang berlaku. Seperti itu ya. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Nah, jadi dicontohkan di sini, tumbuhan ini tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya matahari, tanpa adanya air, tanpa adanya pupuk. Sama halnya dengan manusia, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi seperti tumbuhan ini kita umpamakan, jika tidak ada matahari, jika tidak ada air, jika tidak ada pupuk, maka tumbuhan ini akan mati dengan sendirinya. Begitu pula dengan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain karena setiap detik, setiap menitnya mereka membutuhkan orang lain. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, dari ketiga materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Hah? Oh, sudah paham semua ya? Oke. Kalau gitu, kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka di sini Ibu yang akan bertanya ya. Nah, di sini ini ada 3 pertanyaan. Nanti Ibu akan menunjuk satu orang untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ini mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini saya ambil. Nah, pertanyaannya itu, seberapa penting sahabat menurut kalian? Oke. Rianti, silakan dijawab. Terima kasih Rianti, jawabannya cukup sangat-sangat memuaskan sekali ya, pintar ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Rianti. Nah, selanjutnya jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka akan Ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi dari ketiga pembelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap manusia, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan bantuan dari siapapun, orang lain, apapun itu. Karena tidak bisa hidup sendiri. Seperti manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, tumbuhan juga tidak bisa hidup tanpa matahari, tanpa air, tanpa pupuk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan persahabatan. Kita di dunia ini, mengapa kita harus mempunyai sahabat? Karena ketika kita susah, kita akan ada orang yang membantu kita. Ketika kita senang, akan ada orang yang menemani kita. Jadi seperti itu ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pahala untuk kita. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran, di sini Ibu ada soal nanti halaman 30 yang dimana soal tersebut masih berkaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi tolong dipelajari dan diisi dengan baik karena salah satu tugas yang Ibu kasih itu salah satu nilai yang akan Ibu gunakan untuk di akhir nanti. Nah, jadi jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.